Pada malam hari ini kita coba mau belajar teman-teman apa itu beberapa materi yang perlu saya sharingkan ke teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan untuk kita semuanya untuk bisa memahami apa itu royal key, apa itu crypto trading ya, seperti itu. Oke, teman-teman, materi yang pertama kita akan bahas apa itu trading commodity ya. Next Mas Riko. Trading commodity, teman-teman. Oke. Oke, trading commodity. Jadi apa itu trading commodity? Ya, eh, di luaran sana orang melakukan perdagangan komoditi real, teman-teman ya. Orang bisa melakukan perdagangan di industri perkebunan, di industri pertanian. Ada juga orang yang melakukan aktivitas perdagangan di industri pertambangan. Ya, artinya mereka teman-teman yang di luaran sana itu melakukan perdagangan real, ya barangnya ada. Oke, nah apa yang disebut dengan trading Bitcoin ataupun kripto? Apakah ini mirip? Oke, teman-teman, untuk bisa mendapatkan keuntungan ya dari sebuah perdagangan komoditi, tentunya mereka bisa mendapatkan keuntungan itu dari beberapa bukan cara, tapi ada beberapa sifat di mana oke, nah mereka yang melakukan perdagangan di luar sana itu teman-teman, dia pendekatan keuntungannya itu dari beratnya atau jumlahnya atau volumenya, ya seperti itu. Nah, kalau misalnya saya 1 kilo mendapatkan keuntungan 1.000, kalau saya menjual 1 ton berarti untung saya 1 juta. Oke. Nah, karena kita berada di sebuah komoditi, ya kripto, ya kenapa kripto kok disebut sebagai komoditi, teman-teman? Karena Bapepti sendiri juga sudah mengatur bahwasanya kripto, Bitcoin dan kripto aset yang lainnya itu sebagai komoditi digital. Artinya kalau digital itu tidak ada fisiknya, teman-teman. Oke, karena ini digital, maka pendekatan untuk mendapatkan keuntungan itu dari jumlah. Nggak mungkin kita bisa menimbang, ya menimbang Bitcoin. Misalnya, Pak, saya boleh dong beli 1 kilo Bitcoin, kan nggak ada, teman-teman. Ya, 1 kilo Doge kan nggak ada. Artinya kita bisa mendapatkan keuntungan itu dari jumlahnya. Kalau satu Bitcoin saya untung 1.000, kalau saya punya 1.000 Bitcoin berarti, dan ketika saya jual, maka untung saya 1 juta. Kayak seperti itu. Kalau satu Doge untungnya 1.000, kalau saya punya 1.000 Doge berarti untungnya 1 juta. Artinya kita bisa mendapatkan keuntungan itu dari jumlahnya. Artinya teman-teman, kenapa materi pada malam hari ini kita awali dengan trading komoditi, karena pendekatan trading kripto dengan trading komoditi ya itu benar-benar sama. Oke, seperti itu teman-teman. Oke. Sebelum materi yang lain, teman-teman, ini bagi teman-teman yang mungkin belum pernah mengenal dunia kripto ya, teman-teman. Kenapa kok ini pendekatannya sebagai komoditi? Kenapa si Bitcoin dan kripto yang lain ya itu kok pendekatannya seperti komoditi, teman-teman? Oke, karena seperti ini, teman. Kripto ataupun Bitcoin itu diciptakan itu seperti rumus penciptaan emas. Oke, sekarang kita lihat bagaimana caranya kita bisa mendapatkan emas. Oke, sebelum cara mendapatkan emas, bagaimana sebenarnya emas itu tercipta? Oke, emas tercipta itu, teman-teman, itu hanya 1 kali diciptakan. Beda dengan penciptaan batu bara ya, ataupun komoditi yang lain. Ya, kalau batu bara itu setelah pengendapan ribuan jutaan tahun maka dia akan muncul batu bara baru. Tetapi emas tidak, teman-teman. Emas itu sekali diciptakan sekali dan dia tidak bisa ditambah lagi dan tidak bisa dikurang lagi. Makanya harga emas selalu naik setiap waktu selalu naik. Makanya tidak ada inflasi di emas. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, kripto, sistem penciptaan itu mengikuti rumusan penciptaan emas. Di mana sekali diciptakan maka si penciptanya tadi tidak bisa, ya tidak bisa menambah atau bisa mengurang. Artinya ini pendekatannya memang benar-benar seperti komoditi real, seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, bagaimana cara mendapatkan emas? Mungkin kalau Mas Riko saya tanya, gimana Mas Riko cara mendapatkan emas? Ya,
sebenarnya ada dua teman-teman, tapi ada teman-teman yang lain juga bilang, saya bisa minta emas ke orang ya kan, atau saya bisa nyuri emas ya. Ya kita kesampingkan yang dua ini teman-teman ya. Tapi intinya untuk kita bisa mendapatkan emas ada dua cara teman-teman. Yang pertama adalah kita bisa, kalau saya nggak mau beli emas, berarti saya harus nambang emas. Oke, itu tanpa harus membeli emas, saya bisa mendapatkan emas dengan cara menambang emas. Tentunya saya harus menyiapkan infrastruktur alat tambangnya. Tapi benar-benar saya tidak membeli emas, tapi saya bisa dapat emas. Oke, tapi kalau saya tidak mau menambang, adakah cara lain? Ada teman-teman. Kita tinggal pergi ke pasar, kita beli emas. Sama, di kripto juga seperti itu teman-teman. Cara untuk mendapatkan kripto itu ada dua. Yang pertama, menambang. Ya, siapkan perangkat khusus ya, seperti Mas Denny yang dari Bandung itu biasa nambang kripto. Nah, belajar sama Mas Denny kalau mau nambang kayak gitu ya. Oke. Itu. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan untuk menambang, tanpa membeli kripto kita bisa dapatkan kripto. Tanpa membeli Bitcoin kita bisa mendapatkan Bitcoin. Oke, sama ya dengan Mas tadi. Oke. Tapi kalau kita tidak mau seperti itu, ya sudah kita tinggal pergi ke marketnya saja, kita beli Bitcoin ataupun kita beli kripto. Oke, ini artinya teman-teman, kenapa materi ini di awal? Karena biar kita sama-sama mengerti ya, sebelum kita melakukan trading, apa yang kita mau tradingkan ini ya. Berarti kita sekarang sudah bersepakat bahwasanya kita sedang melakukan trading komoditi ya, seperti sifat-sifat trading di barang real seperti itu.